Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di depan di layar, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat memang sejak tahun 52 pengaturan terkait dengan kinerja sudah dimulai. Nah, peraturan yang paling lama itu PP 10 tahun 52. Ternyata bukan disengaja atau apa, keluar lagi PP 10 tahun 79. Kok sama ya? Nah ini antara PP 10 tahun 52 ke PP 10 tahun 79 bertahan cukup lama, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ternyata lahirlah generasi-generasi baru. Cara kerja baru yang memang diperlukan saat ini. Sehingga kita merasa bahwa di tahun 2002 kita menganggap harus ada perubahan di tahun 2002. Karena kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 874 diganti diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 99. Sehingga kita perbaikinlah di PP 46 tahun 2011. Nah, ternyata PP 6 tahun 2011 ini setelah lahirnya Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 kelihatannya sudah sangat ketinggalan. Kita lanjutkan lagi perbaikan menjadi PP 30 tahun 2019. PP 30 tahun 2019 kita laksanakan dengan ketentuan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Baru 6 bulan Bapak dan Ibu sekalian, Permenpan nomor 8 ini. Setelah kita evaluasi dalam pelaksanaan 6 bulan, ternyata masih ada yang belum sesuai. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan perbaikan demi mewujudkan ASN yang memang sesuai dengan keinginan pemerintah, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kita coba dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, nah mudah-mudahan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini menjadi langkah awalnya kita untuk menjejakkan kaki ASN yang memang harapannya ASN yang sejahtera. Nah, selama ini kita kelihatannya cukup puas. Naik pangkat, naik jabatan, pindah, mutasi, rotasi. Kelihatannya. Tetapi di belakangnya itu ternyata kesejahteraannya. Ya kan? Kesejahteraan ini yang memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kita harapkan nanti PNS ya, kalau pensiun tidak lagi menjadikan momok. Banyak sekali teman-teman PNS kita yang takut pensiun. Ya, terus tidak perlu diceritakan panjang Pak Ngalimun ya. Banyak ya kan. Yang dari eselon 1 pindah ke JIP utama. Ya kan, gitu lah. Atau Pak Ngalimun sebentar lagi pindah lagi ke JIP utama ya kan. Kita itu secara praktek memang begitu Pak. Ya, nggak bisa kita tutupin ya kan. Nah ini kita akan bongkar. Nah, di ASDEP-nya kita sesuai dengan namanya tadi, ASDEP meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, kita akan gabungkan. Kenapa selama ini terpisah Pak? Jadi antara kinerja dan kesejahteraan itu akan kita wujudkan. Nah ini mohon dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami mungkin setelah ini Pak Ngalimun balik lagi ke kantor, ingin ketemu lagi ya kan untuk mewujudkan kesejahteraan tadi. Nah inilah Permenpan kita Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Nah kalau kita melihat ke judul, wah mantap. Ya, baru bicara judul ini Pak ya. Belum kayak yang lain-lainnya sudah mantap. Nah ini kalau udah judulnya saja sudah mantap, apalagi yang di dalamnya Pak Moderator. Nah di judul ada perbaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba ini kebijakan pengelolaan kinerja. Nah kinerja bukan kerja Pak. Kalau kerja ya belum tentu berkinerja. Nah inilah kita mulai. Jadi kebijakan pengelolaan kinerja. Di dalamnya berlaku untuk PNS dan P3K. Alhamdulillah berarti. Apa yang dimaksud dengan Undang ASN ini? Bertahun-tahun dari 2014 sampai dengan 2021 itu P3K-nya belum terwujud.
Tapi 2021 P3K sudah mulai. Nah, ini menjadi persoalan baru, ya kan? Kita harus menetapkan bagaimana penilaian kinerjanya mereka. Nah, inilah di Permenpan nomor 6 ini. Jadi tidak hanya untuk PNS, tapi juga berlaku untuk P3K, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, P3K saat ini sudah hampir 300.000. Berarti bagi teman-teman di kabupaten kota, ya kan, nah, sudah mulai mengelola P3K. Nah, P3K pun baik PNS maupun P3K ada penilaian kinerjanya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya untuk PNS. Berikut ada lagi perbaikan terkait dengan perilaku kerja. Ini perilaku kerja ini Pak, biasanya yang nilai itu atasan saja, ya kan? Nyaman, pokoknya atasannya yang penting dibelikan pempek, pastinya. Selesai Pak. Ajak makan bakso aja kalau begitu mau penilaian Desember Pak. Ya kan? Wah, ini pasti Pak. Ya, perilaku kerja. Nah, kita mau tutup itu. Jadi bukan atasan saja yang menilai. Pak Ngalimun bisa nilai, Pak Asdep yang di sebelah bisa nilai. Nah, yang lebih celaka lagi yang di bawahnya yang nilai. Ini nggak bisa disuap. Nah, ini ya kan. Jadi hati-hati yang teman-teman yang suka ngomelin bawahan, selesai sudah dinilai oleh bawahan. Dikasih tanda silang Pak. Bukan contreng Pak. Kalau contreng aman. Nah, ini ya. Jadi perilaku kerja kita ada penambahan terkait penilaian yaitu 360 derajat. Wah, ini Pak. Nah, berikut tadi sudah nyambung nih dengan Permenpan nomor 7 nih. Mantap nih Pak Lemon. Jadi kita bekerja bisa di mana saja. Ya kan? Fleksibel. Wah. Jadi nggak perlu harus pindah dari Menpan ke BKN, dari BKN ke Menpan. Kalau memang ada kita butuh pegawai BKN, kita tarik. Apalagi kalau Pak Ngalimun bisa butuh saya. Pak tinggal colek aja Pak. Nah, saya gimana? Kalau selama ini Pak, perpindahan bekerja seperti ini tidak ada penilaian Pak. Yang ada cuma honor aja Pak. Sekarang bukan honor. Penilaian pun juga bisa kita nilai. Nah ini mungkin nanti kita akan hubungkan juga terkait dengan kesejahteraan. Nah ini kita akan coba di dalam RPP-nya tadi seperti apa Pak. Kalau yang seperti ini yang jalan. Nah ini mekanisme kerja sudah sesuai dia. Sehingga sosialisasinya kita hari ini terkait dengan Permenpan nomor 6 dan Permenpan nomor 7 sama. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah hanya saja hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ada PPK. Ya, PPK ini ternyata ada 2 Pak. Ya kan? Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat penilai kinerja. Hati-hati, kalau pejabat pembina kepegawaian, jelas Pak, bupati, wali kota, gubernur kan, menteri. Nah, kalau pejabat penilai kinerja, bisa saja atasan langsung. Siapa yang memang di sana pejabat tertingginya. Nah, itu yang PPK. Jadi, nanti teman-teman, kalau saat menyebutkan PPK, hati-hati. Ini ke siapa nih? Ke pejabat penilai kinerja atau pejabat pembina kepegawaian. Ini suatu kebetulan juga nih Pak. Kalau yang enggak teliti, bisa salah konsep suratnya. Maka kalau suratnya hanya PPK, kalau bisa jangan disingkat deh. Langsung saja dipanjangkan. Karena kalau disingkat, bisa 2 terjemahannya. Bingung Pak. Ya. Nah ini mekanisme kerja. SKP dan angka kredit. Wah ini Pak. Ini yang teman-teman khawatirkan saat menduduki jabatan fungsional. Kemarin bedul desa penyetaraan. Di Menpan Pak tidak ada lagi yang namanya pejabat administrator dan pengawas Pak. Tumbang semua Pak. Semuanya jadi analis kebijakan. Pokoknya pasti bijak Pak. Karena apapun juga ya tidak bijak pun juga jadi bijak Pak. Itulah namanya analis kebijakan. Ya kan. Kalau Pak Semi di belakang itu kebajikan semua Pak Samsul. Iya Pak. Nah ini Pak ya. Tapi ada ketakutan teman ini. Ternyata semua teman-teman itu diberi ketakutan semua Pak. Bukan kenyamanan Pak. Tapi kalau gaji pasti nyaman Pak. Apa ketakutannya? Angka kredit. Wah selama ini jabatan fungsional angka kredit sangat rumit.
0,01, 0,1. Hampir nggak kelihatan satunya, Bu. Ya kan? Nah, kita akan coba. Kita akan coba. Ini Pak Asdep nih, kenal saya sejak dari jabatan fungsional Bapak Ibu. Terus lari lagi ke formasi, lari lagi ke sini, Bu. Jadi ini ketemu terus, Bu. Nggak ada orang lain lagi, kata teman-teman di BKD itu Pak, teman-teman Bapak TNI itu Pak Samsul terus yang dilihatin. Ini nggak bosan namanya. Ya ini sampai habis giginya, Pak. Nah, ini angka kredit. Angka kredit ini akan kita sederhanakan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nanti angka kredit. Jangan lagi ada teman-teman. Jadi begitu ada keluar SKP, Pak, angka kreditnya langsung ikut. Nggak perlu lagi bikin dupak, nggak perlu lagi bikin pak. Nanti kena dupak beneran. Nah, ya. Jadi tidak perlu lagi, ya. Nah ini akan segera kita tindak, ya, mungkin, ya. Tapi nanti lain step, tapi apapun juga kita akan sama-sama. Nah ini angka kredit Bapak dan Ibu sekalian, mohon doanya mudah-mudahan ini bisa tuntas sehingga ketakutan teman-teman menduduki jabatan fungsional akan menjadi sirna. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi harapan kita di dalam Permenpan ini, ya. Ini reformasi besar ini Pak, ya, bukan ece-ece itu Pak, ya. Ya kan? Ini Pak Deputi kita benar-benar Pak, ya, memperhatikan jeritan Bapak dan Ibu sekalian yang menduduki jabatan fungsional. Karena mengumpulkan angka kredit tidak susah ternyata Pak. Gampang. Cukup di fotokopi pak-dupaknya teman. Jadi. Katanya, tapi saya nggak tahu prakteknya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada 4 judul perilaku kerja, manajemen kerja, SKP untuk jabatan fungsional. Nah ini ada perubahan-perubahan di situ. Walaupun kita masih menunggu data dukung.